Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Andika. Di sini saya mengangkat tema mengenai agnostik dengan judul tugas akhir eksistensi agnostisisme pada era digital dan keterkaitannya dengan moderasi beragama di Indonesia. Ya, jadi agnostisisme ini seringkali diterjemahkan sebagai sebuah paham gitu ya. Paham agnostik adalah suatu paham yang percaya Tuhan tapi tidak percaya pada agama gitu. Tapi sebenarnya apa sih agnostik sesungguhnya? Nah, itu yang ingin saya teliti lebih jauh, bagaimana sebenarnya asal usulnya, baik itu secara historisnya dan kemudian juga secara terminologis mengalami pergeseran makna hingga sekarang gitu ya. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, mungkin secara etimologi gitu ya, agnostik itu sendiri kan berasal dari dua kata, a dan gnostik, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah ya artinya tidak mengetahui gitu. A itu tidak dan gnostik itu mengetahui atau tahu. Nah, sebenarnya penggunaan kata agnostisisme ini atau agnostik gitu ya. Agnostisisme itu lebih ke pahamnya. Ya, penggunaan kata agnostik ini pertama kali itu digagas oleh seorang ilmuwan ahli biologi di Inggris sekitar tahun 1869 yang bernama Thomas Henry Huxley. Tapi sebenarnya gagasan ini tentu sudah bisa kita telisik lebih jauh gitu ya, dari zaman Yunani Romawi. Seperti kita ketahui ada aliran skeptisisme gitu ya, yang menganggap bahwa segala pengetahuan itu tidak dapat dimungkinkan adanya gitu. Nah, seiring perkembangan zaman, kata ini itu semakin populer ketika pertama kali digagas oleh Huxley pada tahun 1869 itu. Menyebar kata ini ketika penerbitan bukunya tentang David Hume 9 tahun setelahnya gitu ya, setelah kata ini digagas oleh Huxley. Nah, yang saya ingin teliti di sini adalah tren mengenai agnostik di Indonesia ini pada era sekarang gitu ya, semakin menyebar gitu di tengah globalisasi dan media sosial, era media sosial. Terutama banyak juga semacam influencer atau tokoh-tokoh gitu ya, seperti kita ketahui juga sering menonjolkan dirinya di depan publik sebagai penganut prinsip ini gitu. Nah, yang ingin saya sekali lagi penekanannya di sini adalah mengapa saya mengambil tema ini adalah untuk mendalami sebenarnya bagaimana sih agnostik itu yang sesungguhnya. Apa benar itu hanya sebuah paham yang menganggap bahwa percaya akan Tuhan tetapi dia tidak mempercayai dengan keberadaan atau prinsip dari sebuah agama apapun. Nah, kemudian dari sana kita dapat merumuskan apa sebenarnya itu hanya sebuah bentuk ateisme baru gitu ya bagi kehidupan beragama itu, terutama di Indonesia. Dan selain itu, mengapa saya tertarik mengambil tema ini ya, mengangkat tema agnostik ini? Tentunya selain memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi agama, tentu penting ya bagi kita untuk memahami secara mendasar gitu sebenarnya hubungan manusia dengan Tuhan itu secara
filosofis itu sebenarnya bagaimana. Mungkin menurut saya lebih enak gitu ya dimulai dengan mempelajari agnostik ini sih. Dan kemudian untuk penelitian saya ini seperti arahan juga dari Bapak Imam, akan menggunakan metode pendekatan analisis isi dengan jenis analisis isi kualitatif gitu ya. Ya, rencananya nanti saya akan mengambil beberapa sampel gitu ya di media sosial. Berapa banyak sih kayak konten-konten yang beredar di media sosial yang membicarakan tentang agnostik ini. Dan kemudian tujuan dari penelitian ini tentunya seperti sudah saya jelaskan tadi, selain memenuhi tugas, tentu saya juga ingin mengeksplorasi lebih dalam dan menelisik peran agnostik ini terhadap moderasi beragama gitu di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzi Maulida Arifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dan poin-poin penting yang akan saya angkat dalam makalah sebagai pemenuhan tugas pengantar studi agama yang saya ambil judul Ritual Tiwah Kepercayaan Keharingan Suku Dayak Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah adalah sebuah provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Penduduk aslinya berasal dari suku Dayak, dan suku Dayak ini terbagi lagi menjadi beberapa rumpun, yaitu suku Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Dusun, Dayak Klemanten, dan sebagainya. Masyarakat Kalimantan Tengah juga banyak menganut agama atau kepercayaan. Kepercayaan Hindu Keharingan adalah salah satu contoh kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, untuk menjawab apa itu ritual tiwah, di sini saya akan menjelaskan meskipun secara singkat apa itu ritual tiwah. Ritual tiwah dalam agama Hindu Keharingan merupakan ritual upacara kematian. Upacara ini dilaksanakan untuk mengantarkan arwah atau orang Kalimantan menyebutnya sebagai liau. Untuk mengantarkan arwah atau liau orang-orang yang telah meninggal dunia ke negeri para arwah atau surga. Maksudnya adalah surga yang dilukiskan sebagai negeri kaya raya, indah, serta bertabur emas dan intan yang banyak. Di negeri ini, para arwah tidak lagi mengalami penderitaan atau kesengsaraan, karena di dalamnya terdapat semua apa yang di dalam dunia tidak mereka dapatkan. Nah, menurut kepercayaan Keharingan, apabila upacara tiwah belum atau tidak dilaksanakan oleh pihak keluarga yang ditinggalkan, maka arwah manusia yang telah meninggal dunia tidak akan dapat mencapai surga dan tidak dapat kembali secara bersatu dengan Ranying Hatala Langit, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai rasa tanggung jawab para keluarga yang masih hidup kepada arwah dan untuk mengantarkan arwah ke surga, tiwah menjadi suatu kewajiban. Nah, inilah alasan mengapa ritual tiwah itu sangatlah sakral. Nah, jadi apa sih tujuan dari pelaksanaan tiwah? Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Tiwah bertujuan untuk menyucikan, membebaskan, dan menyempurnakan arwah orang-orang yang telah meninggal dunia dalam melakukan perjalanan menuju Lewu Tatau Surga. Nah, berkat tiwah, arwah akan menempuh perjalanan yang lurus tanpa halangan, sehingga ia mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai di alam Sang Kuasa. Tujuan utamanya adalah agar arwah tersebut dapat menyatu dengan Ranying Hatala, yang seperti saya jelaskan tadi. Di sisi lain, tiwah juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Tiwah bermakna melepaskan ikatan status. Maksudnya di sini tiwah juga bisa bermakna untuk melepaskan ikatan status janda atau duda bagi pasangan yang berkeluarga, sehingga setelah upacara tiwah berlangsung, mereka dibolehkan menentukan pasangan hidup selanjutnya atau tetap memilih untuk tidak menikah lagi. Berarti di sini fungsi dari upacara tiwah itu tidak hanya untuk orang yang telah meninggal dunia, tetapi untuk yang masih hidup. Oleh karena itu, tiwah juga bermakna sebagai rasa bakti dan cinta kasih kepada para leluhur. Upacara tiwah juga bertujuan sebagai media penghormatan terhadap orang tua, saudara, dan leluhur, serta sebagai perwujudan balas budi kepada orang tua. Kemudian, apakah orang yang beragama Muslim atau Islam itu boleh mengikuti serangkaian acara ritual tiwah? Sebenarnya, para ulama banyak yang berpendapat bahwa orang Muslim tidak diperbolehkan mengikuti upacara tiwah. Namun, karena solidaritas dan memang penduduk asli Kalimantan Tengah yang menghargai makna toleransi dengan baik, orang Muslim itu banyak yang mengikuti ritual tiwah, meskipun keikutsertaannya itu secara sukarela atau berdasarkan keinginan sendiri. Jadi banyak orang-orang Muslim yang mengikuti upacara tiwah itu dengan keinginan sendiri. Tetapi para ulama atau orang-orang Muslim di daerah Kalimantan Tengah itu tidak menghalangi orang-orang Muslim untuk mengikuti ritual tiwah. Nah, di dalam tulisan yang akan saya angkat itu saya akan menjelaskan serangkaian pelaksanaan upacara tiwah itu secara detail dan secara mendalam. Namun di sini saya hanya mengulas sedikit mengenai apa itu ritual tiwah. Di dalam tulisan saya akan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan, tahapan persiapan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ritual tiwah tersebut, dan masih banyak lagi. Namun perlu diketahui bahwa ritual tiwah yang dilaksanakan di daerah Kalimantan Tengah itu pada setiap daerahnya itu bisa saja berbeda-beda. Tidak ada patokan pada tulisan atau pada kitab tertentu. Mereka melaksanakan upacara tiwah itu secara berbeda-beda, tetapi memiliki makna yang sama dan tujuan yang sama, yaitu sebagai pembebasan roh agar pada kehidupan selanjutnya kehidupan mereka itu terselamatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya mengangkat tema dakwah kontekstual milik Dr. Zaidul Akbar sebagai bahan konten analisis yang akan saya buat. Dan dakwah kontekstual itu sendiri merupakan dakwah dengan materi yang dibutuhkan dan dipercaya dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan manusia atau masyarakat saat ini, disertai dengan adanya bukti dan penjelasan yang konkret. Dalam konten analisis yang saya buat ini juga melibatkan media sosial seperti misalnya Instagram dan YouTube sebagai sarana penyampaian dakwah yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Dr. Zaidul Akbar ini adalah seorang dokter sekaligus pendakwah Islam, yang mana beliau ini terkenal dengan dakwah kontekstualnya yang unik, dengan mengajak manusia untuk lebih mencintai dirinya dengan menjaga kesehatan, dan tentu saja meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, kebanyakan dari topik yang beliau paparkan ini banyak sekali menguraikan mengenai pola hidup sehat,
mengenai kesehatan, seperti misalnya tips diet. Saat ini kan banyak sekali ya pola diet yang sedang hits di kalangan kita, seperti misalnya ada Atkins diet, Mediterranean, vegan, intermittent fasting, OCD, dan masih banyak lagi. Namun berbeda dengan itu, dalam kemasan Islam sendiri, Dr. Zaidul Akbar mampu menjelaskan bagaimana sih pola diet yang benar menurut sunnah Rasulullah. Yang seperti salah satu yang pernah beliau paparkan itu mengenai penerapan atas 3 hal, yaitu yang pertama makan secara perlahan, lalu ada tidak meniup makanan, dan yang terakhir itu makan dengan food combining, atau bagaimana mengkombinasikan makanan yang akan kita konsumsi. Dan itu telah diketahui, telah diterapkan oleh Rasulullah dan dibuktikan secara ilmiah. Selain itu, beliau juga pernah mengatakan bahwa makanan juga harus wajib memiliki label halal dan thayyib agar makanan tersebut terjamin mutunya untuk jiwa dan raga manusia yang mengkonsumsinya. Pola hidup sehat yang dipaparkan oleh Dr. Zaidul ini, beliau memberi namanya adalah jurus sehat Rasulullah, atau biasanya kita sebut JSR. Beliau juga pernah mengutarakan maksud dari penyampaian dakwah beliau ini, yaitu karena beliau ini ingin agar apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau dapatkan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan mampu menjadikan kita semua itu mencintai diri kita karena Allah. Selain itu, Dr. Zaidul Akbar ini juga dikenal sebagai ahli peracik obat, yang dimana beliau memberikan ramuan yang berasal dari bahan-bahan alami, yang biasanya juga beliau post di Instagram milik beliau. Beliau menamainya sebagai resep JSR atau resep jurus sehat Rasulullah, yang di dalamnya biasanya beliau memasukkan bahan-bahan seperti misalnya rimpang, lalu ada madu, cuka, dan bahan-bahan alami lainnya yang dinilai juga telah digunakan sejak zaman Rasulullah, yang dapat ditunjukkan juga dengan hadis dan ayat Al-Quran, juga melibatkan penelitian sehingga dapat memberikan kekonkretan dalam apa yang beliau sampaikan. Seperti salah satunya sunnah dalam penggunaan cuka, yang juga terdapat dalam salah satu hadis, kalau tidak salah hadis riwayat Muslim. Di situ menyampaikan baiknya penggunaan cuka untuk kesehatan. Namun di sini dalam bahasan konten analisis yang saya buat ini tidak hanya menjelaskan mengenai pro terhadap adanya dakwah JSR oleh Dr. Zaidul Akbar, karena memang pada nyatanya masih terdapat kontra terhadap JSR ini. Dan kurang lebih seperti itu topik yang akan kita bahas, yang akan saya bahas dalam konten analisis yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pertiwi. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya yang berjudul
menganalisis nilai filsafat pada ritual nyadran di makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Nyadran kerap kali disebut upacara atau ritual. Nyadran dilakukan oleh masyarakat Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rangkaian acara nyadran itu berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan selamatan di makam leluhur. Nyadran berasal dari kata bahasa Jawa yaitu sadran yang berartikan ruh syakban. Nyadran merupakan tradisi turun-temurun dan dilestarikan tepatnya oleh masyarakat Jawa. Nyadran merupakan peninggalan umat penganut Hindu dan kemudian diakulturasi dengan ajaran Islam. Nyadran merupakan suatu komunitas ritual. Karena apa? Komunitas ritual yang ada di dalam masyarakat Jawa. Karena dalam nyadran dilakukan ritual ziarah kubur atau ziarah makam, atau lebih sering disebut oleh masyarakat yaitu dengan istilah nyekar. Nah, kemudian ziarah makam atau nyekar tersebut dipercaya mampu menghubungkan kepada Sang Pencipta melalui leluhur desa yang telah meninggal. Di Jogja, makam yang termasuk makam besar dan makam yang sangat populer, sangat terkenal di masyarakat tuh makam raja-raja. Ada makam raja-raja yang di Imogiri dan yang di Kota Gede. Makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede. Kenapa saya memilih yang di Raja-Raja Kota Gede? Karena uniknya yang sangat menarik di sana itu bersebelahan dengan makam dan bersebelahan dengan masjid dan bersebelahan dengan pemandian. Tradisi nyadran merupakan tradisi turun-temurun dan biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa setiap menjelang puasa Ramadan atau setiap akan memasuki bulan suci Ramadan, dengan makna untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur. Kemudian selain pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan selamatan, masyarakat biasanya setelah itu akan makan bersama di sekitar makam. Nyadran yang dilakukan di makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede itu sangat menarik sekali untuk dianalisa dari segi nilai-nilai filsafatnya. Pelaksanaan ritual dan upacara nyadran ini di sekitar lingkungan saya di kota itu termasuk jarang, karena ya penduduknya yang kebanyakan dari bukan asli di sini, jadi hanya beberapa. Dan yang menarik salah satunya itu di makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode konten analisis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Jessi Noviana, akan mempresentasikan topik yang saya pilih dalam konten analisis ini, yakni peran tembang dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam berkembang dengan pesat pada masa Wali Songo. Wali Songo menggunakan kesenian daerah setempat sebagai media dakwah Islam pada waktu itu. Kesenian-kesenian daerah setempat disisipi oleh nilai-nilai keagamaan yang luhur, namun tidak semua orang mengetahui nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam kesenian-kesenian tersebut. Proses itu dapat kita kenal sekarang sebagai akulturasi budaya. Dalam kesenian-kesenian tersebut, bahasa kiasan merupakan tatanan bahasa yang sering digunakan oleh para wali untuk berdakwah dan membuat karya sastra, sehingga banyak karya-karya para wali yang penuh dengan bahasa ambigu dan juga nilai filosofis. Salah satu media yang digunakan untuk berdakwah pada waktu itu adalah tembang macapat. Tembang macapat ini tidak hanya sebagai hiburan semata, namun juga memiliki pesan-pesan dan juga nilai-nilai keislaman di dalamnya yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Tembang macapat menggambarkan perjalanan kehidupan manusia dari ia lahir hingga meninggal dunia. Dengan demikian, sebenarnya tembang macapat itu mengandung banyak sekali nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai filosofis. Tembang macapat sendiri diciptakan oleh beberapa bangsawan dan juga para wali, seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri Kedaton, Sunan Giri Prapen, Sunan Gunung Jati, Sunan Muryapada, Sunan Gaseng, Sunan Maja Agung, Sunan Pajang, dan juga Sultan Adi Eru Cakra dan Adipati Natapraja. Pada mulanya, tembang macapat ini berkembang ketika dalam lingkup Kesunanan Surakarta dan juga lingkungan keraton untuk digunakan sebagai kepentingan acara-acara tertentu. Namun, kemudian tembang macapat ini menyebar luas dan berkembang di masyarakat secara luas, juga digunakan untuk acara-acara selamatan. Di dalam tembang macapat terkandung nilai-nilai Islam dan juga kesenian yang ada di dalamnya. Pertama, mengenai pesan akhlak yang meliputi pesan untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu istiqomah ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah atau Tuhan. Lalu memelihara kehidupan di bumi dengan baik, memilih pasangan hidup dengan mengutamakan akhlak, lalu membawa kehidupan rumah tangga pada sakinah, mawadah, warohmah, dan juga mendengarkan nasihat baik dari orang tua maupun dari orang lain. Tembang macapat juga mengajak manusia untuk memperbanyak doa dan ikhtiar dalam menggapai cita-cita, mendidik anak dengan cara yang baik, serta mempunyai niat baik dan kuat dalam mencari ilmu. Kedua, pesan syariah yaitu istiqomah menjalankan perintah Allah, tidak durhaka kepada orang tua, dan juga merawat jenazah yang sudah menjadi kewajiban bagi para umat muslim. Jadi, tembang macapat itu sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam pada masa itu. Tidak hanya sebagai media kesenian, juga media hiburan rakyat, tetapi tembang macapat juga syarat akan makna dan juga nilai-nilai filosofis sehingga menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Dengan tembang macapat itu dan juga akulturasi budaya-budaya lain, banyak masyarakat yang akhirnya tertarik untuk mendalami dan mempelajari mengenai agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya selaku Dwi Rizky akan mempresentasikan materi tentang esensi diri dan meditasi dalam Buddhisme. Agama Buddha meminta para pengikutnya untuk memahami dunia dan diri mereka sendiri dengan cara yang mendalam dan mengubah diri. Jika mereka berhasil, mereka mencapai kesadaran atau Buddha.
Meditasi adalah salah satu alat yang digunakan agama Buddha untuk mewujudkan kesadaran. Itu sudah ada dalam tradisi Hindu, dan Buddha sendiri menggunakan meditasi sebagai sarana pencerahan. Manusia mengatasi masalahnya dengan mencari penyelesaian persoalan di luar dirinya dengan harapan mengubah sekitar dirinya menjadi tenang dan bahagia. Tapi setelah memahami dengan bijak, orang akan mencari tahu sebab timbulnya masalah. Sebenarnya ada satu sebab yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan kegelisahan, yaitu pikiran sendiri. Memusatkan pikiran, memperhatikan pikiran dan menyadari pikiran inilah yang dinamakan meditasi. Jarang manusia menengok ke dalam batinnya sendiri untuk melihat dan memahami mengapa ia tidak bahagia dan tidak sejahtera pada saat ini. Gagasan bahwa mengubah pikiran seseorang dapat mengubah realitas seseorang adalah sebuah landasan dari filosofi Buddha. Dalam kalimat pembuka ucapannya yang paling awal, ia dengan tegas mengatakan bahwa keadaan dari eksistensi berasal dari pikiranmu. Pikiran adalah indukmu, dan kamu diciptakan dari pikiran. Jika kamu berbicara dan berlaku dengan pikiran jernih, kebahagiaan akan mengikutimu seperti bayangan. Kesadaran adalah satu dari jalan 8 unsur menuju pencerahan yang dianut Buddhisme. Sebuah teknik yang berasal dari meditasi yoga dan yang melibatkan kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada masa sekarang. Dan tentu saja, jalan 8 unsur merepresentasikan jalan megah untuk mengatasi penderitaan dan menemukan kebahagiaan sejati yang abadi. Menurut Rahula Walpola, salah satu penafsir terkemuka dari praktik Buddhis awal, kesadaran sejati atau perhatian penuh adalah untuk menumbuhkan kesadaran yang tekun terhadap aktivitas tubuh, sensasi atau perasaan, dan aktivitas pikiran. Dari banyak jenis meditasi, menurut tradisi, sekitar 500 sebelum Masehi, Sang Buddha mempelajari teknik meditasi baru yang ia interpretasi sendiri yang disebut dengan meditasi Satipatthana. Ini adalah bentuk tradisional dari meditasi kesadaran, salah satu dari jalan 8 unsur menuju pencerahan yang Buddha ajarkan pada para pengikutnya. Tujuannya bukan untuk mendekatkan diri pada ilahi atau mengosongkan pikiran, melainkan memperhatikan. Sati artinya perhatian, upa artinya di dalam, dan tana yang artinya menjaga. Jadi, satipatthana berarti menjaga perhatianmu di dalam. Seringkali sebagian besar orang tidak tahu yang dilakukan pikiran mereka. Kita ditarik berbagai kekuatan di sekitar kita, dan kita melakukan hal yang tidak kita sadari. Jadi, bagian dari melatih kesadaran adalah membawa pemahaman tentang hal yang sebenarnya dilakukan pikiran kita. Untuk menjelaskan teknik meditasi Satipatthana, Buddha menceritakan tentang pertemuan Tuan Penyu dan Tuan Rubah di hutan. Tuan Rubah berpikir saat melihat penyu, "Aku akan makan enak hari ini." Kemudian Tuan Penyu berpikir, "Astaga, musuhku ada di sana. Haruskah aku lari? Tapi aku kurang cepat." Jadi Tuan Penyu masuk ke dalam cangkangnya. Tuan Rubah pun mondar-mandir di sekitar Tuan Penyu. Tetapi akhirnya ia lelah menunggu dan pergi. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuan Rubah dianalogikan dengan masalah hidup, stres, ketegangan, kesedihan, hingga depresi. Kita harus seperti Tuan Penyu. Yang dimaksud kita harus seperti menjadi Tuan Penyu bukan berarti lari dari permasalahan, namun mengamati reaksi kita terhadap masalah itu. Alih-alih terlibat, menghargai perasaan ini adalah produk hasil pemikiran kita sendiri, dan kita bisa mengendalikan hubungan kita dengan itu. Kita bisa berdamai dengan emosi lain, situasi sulit dalam hidup kita. Kita tidak perlu berkelahi, kita tidak perlu menyalah dalam masalah ini. Dengan berdamai, Buddha memberitahu pengikutnya agar sadar akan pikiran dan tubuh saat melihat sekitar. Makan, minum, mengunyah, merasakan, berdiri, bahkan saat menerima panggilan alam.
Apa yang Buddha dan Konfusius sama-sama katakan kepada kita sangat mengingatkan kita pada teori 3 tingkat kebahagiaan Martin Seligman, dan terutama tingkat dasar yang berpendapat bahwa salah satu kunci kesehatan mental adalah menikmati pengalaman pada masa ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang ingin saya bawakan dalam tugas makalah pengantar studi agama adalah perwujudan harmonisasi etnis Tionghoa dan Jawa di perayaan Grebek Sudiro dengan tema yaitu ritual perayaan. Saya akan memaparkan sedikit mengenai penjelasan dari Grebek Sudiro. Grebek Sudiro adalah sebuah tradisi, perayaan, acara, ataupun pesta baru yang menunjukkan potret pembauran budaya antara tradisi Jawa dengan tradisi Tionghoa. Tradisi ini diciptakan tahun 2007 oleh warga Sudiro Prajan. Grebek Sudiro berasal dari 2 susunan kata, yaitu grebek yang berarti perkumpulan dan Sudiro adalah kepanjangan dari Kelurahan Sudiro Prajan. Grebek Sudiro terbentuk karena adanya kesadaran dan kesenjangan dari warga Sudiro Prajan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan yang terbina di antara keduanya. Selain itu, acara Grebek Sudiro juga menjadi suatu ciri khas dari daerah Sudiro Prajan itu yang dapat membedakannya dengan daerah lain, dengan diharapkan acara tersebut dapat mengangkat nama daerah Sudiro Prajan kepada masyarakat luas dengan mengusung dan mengeluarkan segala potensi yang ada di daerah Sudiro Prajan. Grebek Sudiro telah tumbuh menjadi dialog elegan Jawa dan Cina sebagai perpaduan kerukunan hidup di atas tanah di bawah langit yang sama di negeri Indonesia. Alkulturasi budaya juga terlihat di acara Grebek Sudiro ini yang digelar oleh warga Kelurahan Sudiro Prajan, Jebres, Kota Surakarta. Beberapa paparan isu yang ingin saya sampaikan mengenai Grebek Sudiro. Yang pertama, Grebek Sudiro ini terbentuk karena adanya desakan dan kesenjangan dari warga Sudiro Prajan yang sebagian besar pekerjaan mereka adalah wirasastrawan dengan tujuan menarik perhatian para wisatawan. Yang kedua, Grebek Sudiro ini diadakan setiap tahun dengan menggunakan konsep yang sama tetapi dengan tema yang berbeda-beda. Yang ketiga, acara dalam Grebek Sudiro meliputi ritual kebudayaan, kirab gunungan, pertunjukan liong dan barongsai, serta masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir, pelaksanaan prosesi upacara Grebek Sudiro meliputi berbagai proses rangkaian acara yang harus dilewati dengan persiapan yang cukup panjang, dengan perlengkapan upacara yang harus diperlukan, dan persiapan yang matang yang harus dilakukan guna memperlancar jalannya acara pada saat puncak nanti. Persyaratan dan perlengkapan upacara lebih kepada penataan waktu dan tempat saat acara berlangsung, dengan mempersiapkan barang-barang ataupun benda-benda yang perlu untuk menunjang pelaksanaan upacara Grebek Sudiro. Sedangkan pada persiapan Grebek Sudiro ini lebih berbeda. Hal yang menarik dalam upacara persiapan yaitu adalah adanya malam puncak sedekah bumi
yang merupakan rangkaian acara dari Grebek Sudiro di malam sebelum acara puncak berlangsung. Malam Sedekah Bumi dikenal dengan pra-event Sedekah Bumi Bok Teko, dikarenakan sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Acara tersebut berlangsung di malam hari dengan iringan musik dan tarian tradisional dari OBI yang dimulai dari start depan Kelurahan Sudiro Prajan, kemudian diarak menyusuri kampung-kampung sampai menuju Bok Teko sebagai tempat acara berlangsung. Di sana diadakan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan diakhiri dengan makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufila Rosa Virginia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai makalah yang akan saya tulis mengenai perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tema yang akan saya ambil adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati dan korelasinya dengan humanisme. Pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan mengenai isi dari orang Samaria yang murah hati. Di sini tertuliskan pada ayat ke-25 di mana seorang ahli Taurat yang mencoba bertanya kepada Yesus mengenai apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan kekal dalam artian bagaimana memperoleh keselamatan atau mencapai surga. Kemudian Yesus kembali bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ahli Taurat itu kembali bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawabnya dengan bercerita, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu pada ayat ke-33 ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kemudian pada ayat ke-36 Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Kemudian orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Kemudian isi dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini akan saya kaitkan dengan isu rasial dan atau yang berkaitan dengan humanisme. Kenapa hal ini memiliki korelasi yang cukup erat dengan humanisme? Karena di sini membicarakan mengenai manusia, bagaimana manusia itu bisa mengasihi, bagaimana manusia itu bisa menyayangi sesama manusia, bagaimana manusia itu bisa memanusiakan manusia lain. Karena banyak dari isu-isu humanisme atau isu-isu rasial
katakanlah banyak di antara kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, dan banyak sikap dari orang-orang kita, orang-orang sekitar kita, atau bahkan kita sendiri mengambil sikap dengan apa yang tertuliskan dalam perumpamaan ini. Dikatakan orang itu melihat lalu pergi, melihat lalu meninggalkan. Dengan kata lain, orang-orang sekitar kita ataupun kita mungkin mengambil sikap tidak peduli. Namun berbeda dengan orang Samaria ini yang mencoba untuk membantu, mencoba untuk memberikan kasih, untuk kembali menyikapinya dengan rasa humanismenya. Kemudian dalam makalah yang akan saya tulis ini, saya menggunakan metode konten analisis, historiografi, dan hermeneutika. Dan kemudian saya akan mencoba mengkaitkan perumpamaan ini dengan isu-isu humanisme dan atau isu rasial, karena ada kaitannya pula dengan isu rasial ketika di sini disebutkan orang Samaria, seorang imam dan seorang Lewi yang dapat saya kaitkan pula dengan isu-isu rasial. Begitu, demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul suku Bali terbagi ke dalam 3 periode atau gelombang migrasi. Gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Gelombang ketiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa suku asli Bali ialah suku Aga, yakni salah satu subsuku bangsa Bali yang bermukim di desa Trunyan. Masyarakatnya tinggal di pegunungan yang sangat terpencil dan pedalaman sekali serta belum terjamah oleh teknologi sama sekali. Penduduk asli suku Bali Aga ini bermukim di pegunungan karena masyarakatnya menutup diri dari pendatang yang mereka sebut dengan Bali Hindu, yakni penduduk keturunan Majapahit. Selain itu, masyarakatnya juga menganggap bahwa daerah di pegunungan ialah tempat suci karena daerah tersebut banyak sekali puri dan kuil yang dianggap suci oleh masyarakat Bali. Tradisi suku Bali Aga. Dalam hal tradisi, Bali Aga memiliki berbagai macam tradisi yang berbeda dalam setiap desa. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah tradisi taksu. Taksu dalam konteks adat dan budaya Bali dapat dimaknai sebagai kekuatan atau karisma, atau wisesa, ataupun pencapaian yang sempurna, terutama jika dikaitkan dengan suatu karya tertentu. Walau tidak bergeser jauh dari pengertian kekuatan, kata taksu memiliki nuansa yang sedikit berbeda dalam konteks pelaksanaan tradisi. Di Desa Timbrah, Karangasem, Bali, taksu di Desa Timbrah merujuk pada sosok anak perempuan belum akhir balik yang diamanatkan tugas suci sebagai salah satu pemumput atau kelengkapan pelaksanaan berbagai aci atau upacara dan ritual adat. Di Desa Timbrah seperti Ngastawang, Banten, di Pura Piit bersama dengan Jero Buyut dan Jero Mangku dan lain sebagainya, termasuk dalam aci Ngusaba Sumbu sebagai salah satu upacara besar yang rutin berjalan setiap tahun. Kemudian akulturasi animisme dan Hindu pada masyarakat Bali Aga. Kepercayaan Bali Aga tidak bisa lepas dari leluhur beberapa dari Bali Aga sejak megalitikum. Dari animisme, masuknya agama dari luar di Bali, ada asimilasi berbagaimana peninggalan zaman dahulu berkolaborasi dengan saat ini, bisa dilihat dari adanya budaya berundak masyarakat Bali Aga menganggap tempat yang tinggi adalah tempat yang suci atau menempatkan sesuatu yang suci itu di tempat yang lebih tinggi. Di Bali ada hulu Tuden, hulu atas dan Tuden bawah. Diharapkan segala sesuatu kebaikan berada di atas bau harum seperti dupa. Sedangkan bagian bawah itu hal tidak baik. Contoh orang yang meninggal jiwanya sudah pergi meninggalkan bau tidak sedap. Yang indah kepercayaan pada dimensi ketuhanan di Bali itu yang indah, yang mengharumkan, yang indah sehingga menaruh kepercayaan dimensi ketuhanan
sering dituangkan dalam kesenian ditransformasikan dalam bentuk keindahan seperti tarian, gamelan, ukiran, termasuk sesajen yang dibuat cukup rumit. Ada unsur keindahan dalam masyarakat Bali. Masyarakat Bali akan memuja dengan mengerahkan potensi beribadah melalui seni dan gotong royong melakukan peribadatan. Memuja yang ilahi mencapai puncak tertinggi. Masyarakat Bali Aga tidak melaksanakan hari Nyepi, tetapi mereka punya kisah tertentu bahwa leluhur merupakan suatu sistem yang dijadikan sarana untuk mencapai yang tertinggi. Kepercayaan Bali Aga merasa dirinya cukup suci untuk mencapai yang maha suci, mulai dari leluhur dan dewa-dewa. Konteks studi agama, saya melihat inspirasi apa itu makna agama kalau tidak sesuai agama, itu bukan agama. Kesimpulannya, Bali Aga tetap mengenal Tuhan, tetapi dengan bahasa lokal, bahkan mungkin bahasa dengan mengatakan muncul dimensi ilahi, tidak disalahkan dari bahasa lokal. Ketika beragama, seseorang dipengaruhi oleh sekelilingnya termasuk peribadatan. Selanjutnya, upaya melestarikan nilai-nilai kearifan lokal suku Bali Aga. Dalam masyarakat Bali Aga yang banyak tinggal di daerah pegunungan, perwujudan bangunan antara daerah Bali Aga satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Masing-masing memiliki konsep yang berbeda dari lainnya. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi desa Bali Aga. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan-perubahan fisik. Perubahan-perubahan ini perlahan maupun cepat akan memengaruhi morfologi desa dan tampilan arsitektur bangunan. Pada akhirnya juga akan mengurangi ataupun menghilangkan keunikan dari desa tersebut, berdampak kepada menurunnya wisatawan yang mengunjungi desa Bali Aga karena sudah tidak ada lagi keunikan dari desa tersebut. Dalam hal ini, peningkatan wisatawan menjadi tolak ukur bahwa perkembangan desa yang baik bukan hanya bisa memakmurkan penduduknya, dan juga sebagai indikator pariwisata yang berkelanjutan. Bali Aga tetap mengenal Tuhan, tetapi dengan bahasa lokal, bahkan mungkin bahasa dengan mengatakan muncul dimensi ilahi, tidak disalahkan dari bahasa lokal. Ketika beragama, seseorang dipengaruhi oleh sekelilingnya, termasuk peribadatan. Bagi masyarakat Bali Aga, hal-hal yang sifatnya ritual patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Saya Arsyana Merah Putih akan mempresentasikan tugas makalah konten analisis sebagai pemenuhan nilai mata kuliah pengantar studi agama. Adapun judul yang saya angkat dalam makalah ini yaitu Analisis Upacara Katina pada Ajaran Agama Buddha di Vihara Guna Vijaya, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tema makalah ini terkait dengan upacara keagamaan dengan isu upacara Katina dalam ajaran agama Buddha. Sampel yang digunakan ialah Jemaat Vihara Guna Vijaya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan menggunakan metode konten analisis. Sedikit pengantar, Katina berasal dari bahasa Pali atau Sansekerta. Katina adalah upacara keagamaan di lingkungan umat Buddha yang dikenal sebagai Hari Dana. Biasanya dilangsungkan setiap bulan purnama pada bulan Oktober. Perayaan Katina adalah bentuk pelaksanaan kewajiban umat Buddha terhadap Sangha. Salah satu bentuk formalitas pada hari Katina ialah memberikan persembahan kain putih untuk para biku yang terpilih. Nantinya, kain putih itu akan diukur, dipotong, dan dijahit sesuai vinaya untuk menjadi sebuah jubah. Jubah putih tersebut selanjutnya dicuci dan dicelupkan ke berwarna kuning. Seluruh proses ini berlangsung dalam kurun 1 hari dari pagi hingga petang. Pada malam harinya, para biku akan mengenakan jubah Katina dan berkhotbah serta berterima kasih kepada para umat. Secara umum, tujuan upacara dalam ajaran agama Buddha senantiasa dimaksudkan untuk menghormati dan merenungi sifat-sifat luhur Sang Buddha. 6 sifat luhur Sang Buddha dikenal juga dengan sebutan Sada Paramita. Jika ditinjau dari fenomena kebudayaan, maka tujuan upacara Katina merupakan pewarisan nilai-nilai atau norma-norma melalui proses sosialisasi. Upacara Katina merupakan serangkaian aktivitas-aktivitas yang berorientasi kepada pemberian dana serta memberikan kesadaran terhadap jemaat upacara tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Upacara Katina merefleksikan adanya kepedulian sosial, yaitu berupa pemberian dana kepada masyarakat yang kurang mampu.
dan dalam hal ini merupakan cerminan sifat-sifat luhur Sang Buddha. Selain menghormati dan merenungi sifat-sifat luhur Sang Buddha, upacara Katina memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu pertama, agar umat bisa memperlemah kemelekatan terhadap harta dunia, sehingga penderitaan umat dapat dikurangi jika seseorang sering berdana. Maka ia dapat mengkondisikan kebahagiaan bagi dirinya sendiri, baik untuk masa depan maupun untuk kehidupan yang akan datang. Hal ini terkait dengan kepercayaan umat Buddha akan adanya reinkarnasi. Kedua, supaya orang-orang yang pantas menerima pemberian mendapatkan apa yang patut mereka terima. Orang-orang yang patut menerima pemberian antara lain biku dan biksuni, samanera, dan pandita yang memiliki sila yang terpuji. Sedangkan orang-orang yang patut mendapatkan pertolongan antara lain fakir miskin, yatim piatu, orang cacat yang tidak mampu bekerja, dan orang-orang jompo. Tidak ada upacara Katina tanpa persembahan dana. Masa Katina merupakan satu kurun yang paling penting bagi umat Buddha untuk mempraktekkan perbuatan baik, terutama dengan cara berdana. Ladang yang paling baik untuk berdana adalah Sangha. Dalam Parita Sanghanusati dinyatakan bahwa lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta dan lain sebagainya merupakan tempat yang cukup baik untuk berdana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi pelaksanaan upacara Katina di Vihara Gunavijaya dan apa saja peran serta fungsi upacara Katina bagi umat Buddha. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.